Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali kita melihat dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-29 dan ke-30. Demikian firman Tuhan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Wow, saudaraku yang saya kasihi, lihatlah apa yang Tuhan nyatakan di bagian firman Tuhan ini. Dikatakan tidak pernah ia membenci. Saudara, kita adalah orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi saudara. Tidak ada kebencian bagi orang berdosa. Tuhan hanya benci kepada dosa. Karena itu saudara, yang diselesaikan terhadap manusia adalah dosa manusia. Dia ingin manusia lepas dari dosa. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasihi, ayat ini menyatakan dengan sangat jelas bagi kita sekalian, kasihnya itu tidak ada kebencian. Yang jelas, yang ada adalah kasih yang nyata, yang jelas, yang ia lakukan dalam hidup kita. Lihatlah apa yang dikatakan. Tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Demikian saudaraku yang Yesus lakukan. Ia merawat saudara dan saya. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diasuh, kita dirawat. Mengapa demikian, saudaraku? Ia tahu bahwa itulah cara yang terbaik menyatakan kasih kepada yang dikasihinya. Yang pertama, tidak ada kebencian. Yang kedua, ia mengasihi. Dan yang ketiga, ia merawat. Saudara, kebencian hendaknya dijauhkan dari hidup kita kepada Dia yang sudah menyatakan kasih. Dan mari kita bersyukur karena Dia mengasuh saudara dan saya. Sama seperti anak yang banyak pola, banyak tingkah, perlu diberi bimbingan, perlu diarahkan secara baik dan benar, supaya kita punya tindakan yang bijaksana. Itulah bukti dari kasih Tuhan. Dia mengasuh dengan penuh kasih. Terkadang kita disiplin, kita ditegur, kita disadarkan akan kesalahan-kesalahan kita. Itu semua karena kasih yang Tuhan lakukan bagi hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, Dia merawat kita. Ketika kita ada dalam luka-luka batin, ketika kita ada dalam kekecewaan, ketika kita ada dalam kesusahan, ketika kita ada dalam dendam dan amarah yang menggelora, luka-luka yang menggores pikiran dan hati nurani kita, Dia merawat supaya saudara sungguh disembuhkan oleh Dia dan kita boleh menjadi umat kesayangannya. Saudaraku yang saya kasihi, ingatlah perbuatan kasih Allah di dalam hidup kita, yang akhirnya mau tidak mau kita akan sangat bersyukur kepada Dia, dan kita akan semakin menyerahkan hidup kita kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi bukti bahwa kita mau patuh, mau tunduk kepada Yesus yang adalah kepala kita. Terpuji nama Tuhan. Bersyukur dan bersyukur, hiduplah bersyukur oleh karena kasih-Nya yang tiada pernah berubah dalam hidup kita. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.